Assalamualaikum, Shalom. Selamat malam buat teman-teman semua. Malam, Bang. Kali ini ya kita melanjutkan proses belajar bersama kita, mempersiapkan diri untuk ujian P3K, baik itu farmasi D3 ataupun apoteker ya. Jadi ada beberapa materi yang sudah saya persiapkan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, kita sempat vakum lama untuk belajarnya karena emang terkendala ada kesibukan di rumah sakit akreditasi. Kemudian kemarin juga anak saya sempat sakit, jadi emang baru bisanya hari ini. Oke, kita lanjut langsung ke materi. Bentar, saya share dulu. Tadi teman-teman kan request ya terkait materi perhitungan ya, perhitungan pengenceran ya. Pengenceran lagi ya, salah satunya pengenceran. Kemudian tadi di awal ada yang minta untuk perhitungan mengenai pengadaan barang ya. Ini muncul nggak teman-teman di HP-nya? Terlalu kecil ya? Muncul sih, Bang. Muncul ya, bisa terbaca. Bisa Mudah- di Zoom gitu. Bisa ya, tolong di zoom ya teman-teman ya. Soalnya ini di HP, di laptop saya emang tampilannya seperti ini ya. Ini saya coba lihat ya untuk soalnya kurang lebih untuk metode perhitungan pengadaan itu ada beberapa metode, ada metode konsumsi, ada metode komorbid ya. Nah, ini yang kita akan pelajari itu metode konsumsi. Di dalamnya itu akan ada data mengenai rencana pengadaan, biasanya sih dirumuskan tuh A ya, rencana pengadaan tuh A. Nah, A ini diperoleh dari eh, B tambah C tambah D dikurang E. Apa itu B? B itu pemakaian rata-rata dikali 12 bulan. Artinya pemakaian rata-rata obat atau barang per bulan dikali 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena satu tahun eh, terdiri dari 12 bulan. Kemudian C. C itu apa? Buffer stock atau stok penyangga. Nah, stok penyangga ini kisarannya tuh biasa 10-20%. Biasanya kalau di soal ujian untuk buffer stock itu langsung dinyatakan jelas dia mau 10%, 15% atau 20%. Jadi nanti teman-teman tidak perlu bingung gitu. Kalaupun misalnya di situ dia tidak mencantumkan buffer stocknya berapa, berarti range-nya itu 10-20. Tapi kalau prediksi saya sih buffer stock itu pasti akan dinyatakan dalam angka yang jelas. Nah, kemudian lead time. Lead time ini waktu tunggu. Waktu tunggu ini kisarannya 3-6 bulan, tapi tergantung lagi di soal nanti keluarnya lead time atau waktu tunggunya berapa lama. Kemudian E itu sisa stok ya. Tadi lead time itu D, E ini sisa stok. Sisa stok itu nanti datanya sudah tercantum di dalam soal. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut ya. Saya izin baca teman-teman yang bisa menyimak sambil juga mengikuti perhitungannya, bisa menyiapkan pena ataupun pensil dan juga kertas ataupun buku ya, alat tulisnya lah. Disiapkan dulu bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat untuk menghitung, tidak apa, disimak aja nanti videonya akan kita share setelah pertemuan ini ya. Kemudian ini kita bisa lihat di soal selama tahun 2009, di situ di soalnya dikasih kurun waktu Januari sampai Desember. Pemakaian paracetamol tablet sebanyak 2.500.000 tablet. Ingat ya, 2.500.000 tablet. Nah, untuk pemakaian selama 10 bulan, teman-teman. Nah, di sini di awal selama 2009 Januari sampai Desember, tetapi pemakaiannya hanya 10 bulan. Nah, pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan. Nah, ini soalnya dia nyatakan dengan jelas ya bahwa obat itu sempat kosong 2 bulan. Sisa stok per 31 Desember, berarti sisa stok di akhir tahun 2009 adalah 100.000 tablet. Nah, mari kita nyatakan pernyataan yang ada dalam soal ini dalam rumus ya. Rumuskan tadi A sama dengan B tambah C tambah D kurang E. Nah, sekarang kita tentukan B. B pemakaian rata-rata 12 bulan. Ini sudah langsung kelihatan ya angka-angkanya ya. Ini sebagai contoh soal. Nanti saya akan berikan satu soal untuk kita hitung bersama. Nah, di sini pemakaian rata-rata paracetamol per bulan adalah selama 2009 pemakaian rata-ratanya berapa teman-teman? Nah, di sini 2.500.000 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena kan sempat terjadi kekosongan 2 bulan. Jadi 2.500.000 ini dibagi 10 bulan didapatlah penggunaan rata-rata paracetamol per bulan. 2.500.000 bagi 10 dapatnya 250.000 tablet. Nah, jelas ya. Kemudian ini adalah B-nya ya teman-teman ya. Jadi pemakaian rata-rata per bulan ini yang di atas saya tandain dengan ini kursor ini B-nya. Kemudian sekarang C adalah pemakaian rata-rata dikali 12 bulan. Nah, di sini
setelah kita mendapatkan pemakaian rata-rata per bulan, yaitu 250.000 tablet, kita dikalikan dengan angka 12. Jadi kita dapat pemakaian rata-rata per tahun. Jadi satu tahunnya itu 250.000 dikali 12 sama dengan 3 juta tablet. Nah, sampai di sini saya harap teman-teman tidak bingung ya. Intinya, kalau di soalnya dinyatakan misalnya penggunaannya selama 10 bulan, berarti pemakaian rata-rata satu tahun itu dibagi 10 bulan. Dapatlah pemakaian rata-rata per bulan. Kalau di soalnya dinyatakan 8 bulan saja obat itu dipakai, 4 bulan kosong, berarti pemakaian seluruh obat di dalam satu tahun itu dibagi dengan 8 bulan, ya, dapatlah rata-rata pemakaian per bulannya. Nah, di sini karena dibagi 10 sama dengan 250.000 tablet dikali 12 itu sama dengan pemakaian rata-rata per tahun. Udah ya. Jadi data untuk B-nya sudah dapat, C-nya sudah dapat. Sekarang hitungnya C-nya ya. Buffer stok di sini 10 sampai 20%. Di sini dikatakan di poin C ini pada umumnya buffer stok berkisar antara 10 sampai 20%, termaksud untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan kunjungan. Misalkan berdasarkan evaluasi data perkiraan itu 20%. Jadi di soal ini dia misalkan ya buffer stoknya itu 20%, teman-teman. Maka jumlah stok penyangganya adalah 20% itu dikali dengan total penggunaan dalam satu tahun. Tadi kan yang di atas itu 250.000 dikali 12 kan hasilnya 3 juta. Jadi di sini buffer stoknya 20%, bukan dikali 2,5 juta, melainkan dikali 3 juta ya penggunaan untuk 12 bulan. Hasilnya 600.000 tablet. Nah, sampai di sini teman-teman kita sudah mendapatkan data untuk B dan C ya teman-teman ya. B dan C ini kita sudah dapat. Kemudian sekarang kita hitung yang D. Sekarang lead time ya di sini. Lead time pada umumnya lead time berkisar antara 3 sampai dengan 6 bulan. Misalnya lead time di dalam soal ini adalah 3 bulan. Nah, maka 3 bulan dikali stok per bulan. Pemakaian per bulannya itu kan 250.000 tablet, maka 3 kali 250.000 tablet sama dengan 750.000 tablet. Nah, sekarang kita bisa menghitung A-nya. A sama dengan B tambah C tambah D kurang E. Maka A sama dengan di sini ya, sisa stok atau mohon maaf, sisa stok sebentar ya, hasil perhitungan kebutuhan E kurang sisa stok. Nah, di sini A sama dengan 4 juta, sabar. 4.350. Nah, ini 4.350.000 ini dapat dari nih. Yang tadi kan coba ada yang pegang kertas, penggunaan per tahunnya itu kan 3 juta, teman-teman. Jadi A sama dengan B. B tadi kan 3 juta. 3 juta ditambah, nah di sini C tadi itu kan buffer stok ya, buffer stoknya ini kan 600.000 ya, 600.000 ditambah di sini D ya, D itu lead time-nya itu tadi di sini nih, lead time-nya 750.000 ya, 750.000, maka di sini B tambah C tambah D 3 juta ditambah 600.000 ditambah 750.000 itu sama dengan 4.350.000. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya. B tambah C tambah D itu sama dengan 4.350.000 tablet. Nah, sekarang untuk dapat A maka B tambah C tambah D ini harus dikurang E. E tadi apa? E tadi itu adalah sisa stok. Di soal itu sisa stok di tanggal 31 Desember itu 100.000. Maka di bawah sini kita bisa lihat ya 4.350.000 tablet dikurang 100.000. Hasilnya adalah 4.250.000 tablet ya. Nah, di sini kalau misalnya dinyatakan bahwa dalam satu botol itu, mohon maaf, per kaleng itu ada 1.000 tablet, maka kita bisa hitung nih teman-teman. 4.250.000 tablet itu dibagi dengan 100, mohon maaf, dibagi dengan 1.000 tablet dapatnya berapa kaleng. Tapi kalau dia cuma nanya satuan akhirnya itu dalam bentuk tablet, maka hasil akhirnya rencana pengadaan untuk tahun depan itu adalah 4.250.000 tablet. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan atau saya langsung kasih contoh soal aja? Ada yang bingung, ada yang mau tanya, silakan. Kita cepat aja teman-teman, soalnya masih banyak soal yang lain lagi untuk diskusikan bersama. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya kasih soal ya. Coba dulu nih, saya mau cek dulu ya. Yang bisa sama-sama hitung, yang saat ini kondisinya memungkinkan untuk menghitung gitu. Ada? Bisa nyalain mic-nya? Kan lain yang lainnya.
Ada siapa tadi namanya? Siapa Kak? Hoe. Hoe. Hoe bisa. Siapa lagi? Ipana. Ipana bisa ya Kak Ipana. Siapa lagi? Ada lagi? Oke, udah cukup lah kalau 2 orang pun ya. Ini saya kasih soal, tolong ditulis ya teman-teman ya. Selama tahun 2023 ya, Januari sampai Desember itu pemakaian obat amoksisilin Januari sampai Desember itu penggunaan amoksisilin sebanyak 150.000 tablet. Ini saya kasih contoh soal yang jumlahnya tidak banyak, oke? Untuk pemakaian selama 10 bulan. Udah ya, 150 tablet untuk pemakaian 10 bulan. Pernah terjadi kekosongan 2 bulan. Ya, kosong 2 bulan. Dengan sisa stok di 31 Desember 2023 itu sebanyak 5.000 tablet. Nah, pertanyaannya hitung perencanaan kebutuhan tahun 2024 jika buffer stoknya adalah 10%, ya, buffer stoknya 10%, dan lead time-nya adalah nih 2 bulan. Itu lead time-nya ya. Oke, saya kasih waktu ini soal kayak gini harusnya kalau teman-teman rajin berlatih 1-2 menit harusnya sudah selesai. Tapi ini karena kita masih belajar di awal, saya kasih waktu 3-5 menit ya. Silakan dikerjakan ya teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang mau oret-oret di HP-nya boleh. Kalau mau nunggu. Maaf Bang, tadi lead time-nya berapa bulan? Lead time-nya 2 bulan. Ini ya, contoh pengerjaannya seperti ini. Langkah pertama apa? Cari dulu penggunaan selama berapa bulan? 12 bulan. Nah, hati-hati. Sebulan. 12 bulan atau 10 bulan? Coba hati-hati. Langkah 10 pertama. bulan. Nah, 10 bulan. oke. Silakan. 10 bulan berapa dapatnya? 15.000. 15.000 ya. Kemudian langkah kedua, hitunglah penggunaan selama berapa bulan? 12 bulan. Nah, itu dapatnya berapa teman-teman? 180.000. Itu hitungnya pakai kalkulator atau pakai manual? Jangan pakai kalkulator. Manual. Oke. Manual. Good. Berapa tadi dapatnya? 180.000. 180.000. Itu berapa bulan? 12 bulan. Oke. Jadi sekarang untuk pemakaian rata-rata per tahunnya udah tahu ya? Rata-rata per tahun atau di sini B sama dengan berapa? 100 berapa? 180. Nah, oke, 180 ya. Baik. Iya. Nah, sekarang kita cari C. C tadi apa? Buffer stock ya. 10%. 10/100 dikali berapa? 180. Dapatnya berapa? 18.000. Berapa ribu? 18.000. Oke, C kita sudah dapat ya. Sekarang kita cari D. D tadi berapa? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan dikali berapa? 15.000. Oke, sama dengan berapa? 30.000. 30.000 ya. Oke, sekarang kita udah punya B, punya C, punya D. Maka A sama dengan B tambah C tambah D kurang EE-nya berapa tadi? Di soal? 5.000. 5.000. Ada yang bisa bantu saya? A sama dengan B tambah C tambah D kurang E itu dinyatakan dengan angka sama dengan apa? A sama dengan satu orang. A sama dengan 180.000. Oke. Tambah 18.000. 18.000. Oke. B. 30.000.
Oke, B-nya 3.000. dikurang. 5.000. 5.000. Ada yang udah dapat hasilnya? 143.000. Hitung manual atau hitung kalkulator? 100 Aku tanya hitung manual atau hitung kalkulator, teman-teman? 223.000. Oke. Hasilnya 223.000 ya, teman-teman ya. 100 ya. Nah, tadi ini kan contoh soalnya teman-teman sudah catat jelas. Jadi saya mau nanti teman-teman berlatih lagi dengan dua soal ini ya. Ini soalnya mau di screenshot silakan, dan soal yang tadi juga kalau catatannya mau diulang lagi silakan. Bagi teman-teman yang mungkin kelewat hari ini sedang kerja, minta di temennya, minta dong soal yang tadi gitu cara pengerjaannya, lihat contohnya. Jadi kita sama-sama saling bantu ya. Intinya gini teman-teman, untuk dapat B tadi ini evaluasinya. Untuk dapat nilai B atau pemakaian per tahun tadi, kita harus dulu hitung pemakaian per bulan ya teman-teman ya. Jadi kita bagi dulu dengan penggunaan dalam 1 tahun itu dia ternyata sempat kosong 2 bulan, maka yang terpakai itu selama 10 bulan. Jadi total seluruh dibagi 10. Nah, pertanyaannya kalau misalnya obatnya sempat kosong selama 5 bulan, maka dibagi dengan berapa? Jumlah pemakaian per tahunnya dibagi dengan berapa kalau dia kosong 5 bulan? 12 dikurangin 5. Nah, berarti berapa? 7 ya? 7. 7. Oke ya. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Saya lanjut ya. Ya Oke, Bang. biar kita jangan berlarut-larut di dalam soal ini ya. Yang penting teman-teman paham aplikasinya nanti saat ujian dan nanti berlatih lagi di rumah ya. Oke, saya lanjut ya. Sebentar. Bagi teman-teman yang belum paham nanti bisa sharing di grup aja. Bentar. Ini kita masuk ke perhitungan. Nah, Iya, gue udah bungkus tuh. oke, sebentar. Nah, lihat muncul nggak teman-teman di ininya, di layar Muncul teman-teman? Bang. Muncul ya. Nah, contoh perhitungan metode morbiditas. Jadi sebenarnya yang sedang kita hitung ini adalah perhitungan buat pengadaan obat ya, rencana pengadaan obat. Tadi kan metode konsumsi sudah, sekarang metode morbiditas. Nah, di sini menghitung masing-masing obat yang diperlukan per penyakit. Jadi karena morbiditas ini merupakan metode pengadaan berdasarkan pola penyakit, maka di sini dia perhitungannya berdasarkan masing-masing penyakit. Sebagai contoh, untuk penyakit OMSK tipe maligna pada orang dewasa dan anak-anak, antara lain pada pedoman pengobatan digunakan obat amoxicillin dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini ya, anak-anak standar pengobatan dengan amoxicillin adalah 10 mg per kilogram berat badan, teman-teman. Tolong disimak ya. Ini dinyatakan dosis berat badan dalam dosis terbagi 3 kali sehari selama 14 hari. Jumlah episode itu adalah 10.000 kasus. Artinya ini ada 10.000 kejadian OMSK ya. Seperti itu, ini berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Jadi kalau pola penyakit itu dia cerminannya itu refleksinya itu bisa di tahun sebelumnya. Nah, di sini saya ulang lagi, amoxicillin itu dia regimen untuk dosisnya itu 10 mg per kilogram berat badan dalam dosis tertinggi 3 kali sehari selama 14 hari. Nah, bila berat badan anak diasumsikan adalah 12,5 kg, jumlah maksimal untuk satu episode. Jadi di sini untuk Bentar, Mbak Tatik ya. Selamat bergabung Mbak Tatik. Di sini untuk pola perhitungan metode morbiditas, jumlah maksimal untuk satu episode ini kita harus hitung teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Kan tadi sudah ada tuh dosis berat badan. Maka di sini karena sudah diketahui berat badannya, kita tulis nih 12,5 kg dikali 10 mg per kilogram berat badan, ini jangan lupa. Karena ini satuannya nanti akan kita hilangkan yang pembilang dan penyebutnya, kemudian dikali 3, karena kan dia dosis terbagi ya. 3 kali ini udah jelas nih. Dikali 14 hari teman-teman, itu sama dengan penggunaan maksimal satu episode. Nah, di sini kita lihat nih 12,5 dikali 10 berapa teman-teman? 12,5 dikali 10, coba dihitung manual dulu dah.
saya sih pakai kalkulator ya, karena di ujian tidak pakai kalkulator. 12,5 kali 10 berapa cepat? 125, Bang. Nah, 125. 3 kali 14 berapa? 42. 42. Sudah? 125 kali 42 berapa? Jangan pakai kalkulator ya. Apa? 6 bulan. Berapa teman-teman? Dipakai kan ya, Pak? 504. 5.140. 5.250. Nah, 650. nah ya kan? Nah, teman-teman, coba deh ya. Nih, saya mau stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Ini menarik sekali soal hitung-hitungan. Ini saya tidak mau teman-teman itu sudah kuasai rumus, tahu alur pengerjaan, tapi salah dalam perhitungan. Bentar ya. Nah, ini muncul nggak di layar teman-teman nih? Belum ya? Bentar. Belum ya. Ini kayaknya zoomnya 10 menit lagi otomatis mati. Nanti kita bikin baru lagi ya linknya ya. Maaf. Bentar. Tadi 125 ya. Dikali 42 ya. Nah, mohon maaf ya. Ini saya soalnya tidak punya iPad atau tablet, jadi kayak gini lah modelnya ya. Sakaraya. Nah, sekarang kalau mau hitung seperti ini, perkalian bersusun kembali, ini materi SD tapi jangan malu untuk kita sama-sama belajar kembali ya. 2 kali 5 berapa teman-teman? 10. 10, tulis 0, simpan 1 ya. Ya. Oke, 2 kali 2 berapa? 4. 4, tambah 1 berapa? 5. 5. Nah, 2 kali 1 berapa? 2 ya. Nah, 4 ini 4 ya teman-teman ya. 4 dikali 5 berapa? 20. Tulis berapa, simpan berapa? 2. Tulis 0, simpan 2 ya. Jangan tulis 2, simpan 0 ya. Tulis belakang, simpan depan ya. 4 kali 2 berapa? 8. 8. Di sini masih simpan 2. 8 tambah 2 berapa? 10. 10. Tulis berapa, simpan berapa? 0, simpan 1. 4 kali 1 berapa? 4 Tambah 1. 1 5. 5 ya. Aduh. Bagus. Nah, ini 0. Ini 5 tambah 0, 5. 2 tambah 0, 2. 5 tambah 5 ya. 5, 2, 50. Jelas kan teman-teman? Ya. Oke ya. Jadi tidak boleh salah lagi kalau misalnya masih kesulitan menghitung bersusun ke bawah, lihat ini tutorialnya di YouTube gitu aja. Ya, mudah-mudahan tidak ini lagi keliru lagi ya. Bentar, kita lanjut ke tadi. Wanti-wanti banget aku tuh. Kan dapatnya itu kan 5.250 miligram. Atau di sini kan dinyatakan di sediaannya itu amoksisilin itu per botolnya itu 125 miligram per 5 mili teman-teman. Ya. Nih, Ya. amoksisilin itu 125 miligram per 5 mili. Maka hitung lagi nih 5.250 ini ya. Dibagi. Lampulatnya mana ya? 5.250 mana nih? 5.250 miligram ini kan ini total kebutuhan ya. Total kebutuhan untuk satu episode. Nah, kita lanjut dulu dah sesuai dengan contoh di sini. Setiap amoksisilin sirup per botol mengandung 60 mili ya. Kan satu botolnya itu 60 mili per 5 mili. Nah, per 5 mili karena di sini kan kekuatannya 125 ini kan per 5 mili ya. Iya. Nah, ini dikali dengan 125 miligram. Jadi intinya gini teman-teman. Kita cari tahu dulu di dalam 60 mili atau satu botol itu mengandung berapa miligram amoksisilin. Jelas ya teman-teman ya. Kan dia 125 ini dalam 5 mili. Ya kan? Maka kalau dalam 60 mili gimana caranya? Caranya 60 bagi 5 itu kan 12. 12 kali 125 berapa? 12 kali 125? 5 ya. 125 kali 12. Gampangnya gini, 125 kali 10 berapa? 1.250. 125 kali 2 berapa? Gitu aja. Ada yang sudah dapat? 1.300 ya, Bang? 100.
1.500. 2500. Ya, 1.500. ya. Jawabannya 1.500 ya. Nah, 1.500 ini adalah kekuatan amoksisilin untuk satu botol yang 60 mili, teman-teman. Ya, ini. Maka jumlah yang diperlukan adalah, nih, untuk satu episode itu butuh berapa? Nah, tadi kan sesuai dengan satu episode ini kan dia dapatnya tadi hitungan kita kilogram berat badan dikali dosis berat badan dikali frekuensi pemberian dalam sehari dikali lama pemberian ini kan dapatnya 5250. Nah, maka jumlah yang diperlukan untuk satu episode itu 5250 dibagi 1.500 ya. Itu dapatnya 3,5 botol, teman-teman. Itu untuk satu kasus. Di sini kan dia yang kejadiannya itu 10.000 kasus, maka jumlah amoksisilin yang diperlukan untuk 10.000 kasus adalah 10.000 dikali 3,5 botol. 3,5 ini kan sama dengan 3,5 ya teman-teman ya. 3,5 dikali 10.000 berapa? 35.000. Nah, gampang aja ya teman-teman kalau misalnya sebentar. Saya mau share kayak gini aja lagi nih. Ini. Bentar ya. Ini hanya izin ini aja sih. Nah, tadi ya. 3,5. Ini kan 3,5 ya. Dikali 10.000 ya. 10.000 nolnya berapa teman-teman? 4. Nah, 4 ya. Nah, tinggal aja pindah komanya nih teman-teman. Ya, pindah koma 1, pindah koma 2, pindah koma 3, pindah koma 4. Di sini taruh nih 0 nih. 0, 0, 0. Berarti 3,5 dikali 10.000 dapatnya berapa? 35.000. Nah, bentar. Ini saya share screen lagi. Nah, di sini dapatnya 35.000 botol. Nah, ini mungkin kita masih belajar, terkesannya ke, ih Bang, ini susah banget, lama banget ya. Sebenarnya tidak, teman-teman. Kalau teman-teman berlatih 2 atau 3 kali, udah dapat polanya, udah kuasai cara pengerjaannya, harusnya tidak selama ini belajarnya. Nah, intinya gini, nanti di soal ujian tuh tidak akan dikasih hitung-hitungannya yang apa angka yang susah gitu untuk dihitung. Biasanya tuh angka-angka yang memang kalau dihitung, dikali atau dijumlahkan itu pas dan memudahkan teman-teman untuk menghitung. Jadi nggak usah pesimis. Nah, ini saya buat contoh soal, silakan ditulis ya. Coba deh. Kita kalau soal hitungan tuh harus kita simak penjelasannya dan kita langsung praktek ya. Kalau nggak praktek sama aja dengan bohong. Bisa ditulis teman-teman? Oke. Standar pengobatan demam ya dengan paracetamol adalah 15 mg per kilogram berat badan. Oke. Dalam dosis terbagi 3 kali. Ini saya andaikan aja ya, walaupun paracetamol itu harusnya bila demam nyeri aja. Selama 5 hari, ini seandainya aja ya teman-teman ya. Nah, oke, 5 hari. Atau paracetamolnya saya ganti aja deh, Cefixim aja deh, Cefixim 15 mg per kilogram berat badan dengan pemberiannya 3 kali sehari selama 5 hari. Nah, jumlah episode itu ada 5.000 kasus ya, 5.000 kasus. Bila berat badan BB pasien rata-rata diasumsikan seberat 10 kg, pertanyaannya yang pertama A, jumlah maksimum satu episode. Oke. B, itu jumlah botol yang diperlukan. C, jumlah total botol Cefixim untuk 5.000 kasus ya. Dengan asumsi Cefixim sebentar ya teman-teman ya. Cefixim. Biar hitung-hitungannya angkanya pas gitu. Cefixim
Nah, cefixim ini dia 100 mg per 5 mili. Oke, 100 mg per 5 mili. Volumenya 30 mili. Oke, teman-teman. Mau kita hitung bersama atau mau masing-masing dulu? Hitung sama-sama aja susah, Bang. Biar cepat ya. Nah, Iya. sekarang langkah pertamanya itu kita hitung dulu jumlah maksimal satu episode ya. Jumlah max Jmax satu episode. Itu diperoleh dari, kita hitung nih tadi teman-teman. Berat badan tadi berapa?